Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Oktania Ringga Wilujeng, NIM 200512040097 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen penyusun jaringan. Tugas mata kuliah jaringan komputer, dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKom. Komponen jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui sebuah jaringan. Komponen jaringan komputer adalah bagian paling utama yang dibutuhkan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada pada jaringan komputer. Komponen jaringan komputer tersebut memiliki cara kerja tersendiri, jadi fungsi pada masing-masing komponen pun berbeda. Terdapat beberapa komponen yang membentuk sebuah jaringan komputer. Komponen tersebut yaitu ada NIC, hub, switch, router, dan juga modem. NIC. Ini adalah contoh gambar dari NIC. NIC merupakan singkatan dari Network Interface Card. NIC adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Kartu Network Interface ini merupakan salah satu komponen jaringan komputer paling utama. Kartu jaringan standar yang terbaru dibangun dengan kecepatan koneksi gigabit. Ada dua jenis NIC, yaitu wired dan wireless. Yang pertama ada wired atau NIC berkabel hadir dalam motherboard. Kabel dan konektor digunakan dengan NIC kabel untuk mentransfer data, serta wireless yaitu NIC nirkabel berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui jaringan nirkabel, misalnya komputer dan laptop berisi NIC nirkabel. Yang kedua ada hub. Nah, ini ada contoh gambar dari hub. Ketika komputer meminta informasi dari jaringan, ia terlebih dahulu mengirimkan permintaan ke hub melalui kabel. Hub adalah sebuah komponen pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa port, namun masih tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal ke perangkat. Jadi, jika salah satu port sibuk, maka port lainnya pun harus menunggu untuk mengirimkan sinyal ke perangkat. Proses yang digunakan oleh hub mengkonsumsi lebih banyak bandwidth dan membatasi jumlah komunikasi. Yang ketiga ada switch. Ini adalah contoh dari switch. Switch juga dapat disebut dengan multi-port bridge karena memiliki kegunaan yang hampir mirip dengan komponen jaringan bridge. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang dikelompokkan sebagai salah satu komponen jaringan komputer. Komponen tersebut seperti hub, tetapi dibangun dengan fitur-fitur yang canggih. Ia menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk. Beda dari hub, switch tidak menyiarkan pesan yang diterima ke seluruh jaringan, melainkan sebelumnya mengirim serta memeriksa ke sistem atau port mana pesan harus dikirim. Selanjutnya ada router. Ini adalah contoh gambar dari router. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan LAN dengan koneksi internet. Digunakan untuk menerima, menganalisis, serta meneruskan paket yang masuk ke dalam jaringan lain. Router bekerja di layer 3 atau network layer dari model referensi OSI. Router meneruskan paket berdasarkan informasi yang tersedia di tabel routing. Dan yang terakhir ada modem. Ini adalah contoh dari modem. Modem atau modulator demodulator adalah sebuah perangkat yang gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet dengan sebuah saluran telepon. Modem sendiri adalah perangkat yang terpisah dari komputer. Jadi, jika ingin menggunakan sebuah modem, Anda harus menginstal driver modem tersebut terlebih dahulu. Ada beberapa jenis modem yang berada dalam kecepatan dan tingkat transmisi. Ada modem PC standar atau modem dial-up, ada juga modem seluler, ada juga modem kabel, dan ada juga modem DSL. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih. Nah, berikutnya merupakan video contoh dari cabling UTP, yaitu sebagai berikut.